keutamaan orang ngaji. Fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi tiap individu mengetahuinya, meyakininya. Nih ngaji tauhid nih fardu ain. Sekarang kita ngaji kitab tauhid, ngaji tauhid tentang sifat Allah yang bernama wahdaniyat. Artinya wahdaniyat artinya esa itu apa? Satu. Kalau satu ada setengahnya dong. Artinya esa itu tidak berbilang dan tidak terdiri dari juz. Itu makna wahdaniyat tuh ya. Oh begitu. Iya. Apa makna wahdaniyat? Tuhan tuh esa, dewek, tunggal, enggak berbilang. Dan juga tidak terdiri dari juz. Apa juz? Tangan, itu namanya juz. Kepala, itu namanya juz. Jadi Allah wahdaniyat. Tuh makna wahdaniyat tuh begitu tuh. Esa. Apa sih arti esa? Apa ya? Satu, bukan satu. Tidak berbilang dan tidak tersusun dari juz. Paham tuh jadi ya? Paham tuh tentang wahdaniyat. Tidak berbilang dan tidak terdiri dari juz. Ya Allah mengatur kita nih sendiri, ngatur seluruh alam semesta sendiri karena sifatnya Allah wahdaniyat. Enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada. Enggak ada juga selain Allah itu ngatur. Enggak ada. Hanya Allah. Wahdaniyatnya esanya di dalam apa? Catat. Baik di dalam zatnya, pada zatnya. Satu, tuh, esa. Jadi zat Allah esa. Zat Allah Waalaikumsalam. Dua, zat Allah zat Allah. Sifat Allah. Sini nih kosong nih. Tuh. Enggak lah, enggak ada bau. Gitu. Artinya apa tadi? Sifat Allah esa. Jadi esa pada zatnya, esa pada sifatnya. Yang ketiga esa pada perbuatannya. Esa pada perbuatannya. Terpaham nih kalau begini nih. Nanti begini. Gitu tuh. Tadi makna wahdaniyat sudah tadi ya. Tidak berbilang dan tidak tersusun dari juz. Kalau kita ini kan terdiri dari juz. Ini manusia nih. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada hidung, ada kuping, ada lidah dan segala macam. Itu namanya juz. Namanya juz. Nah, kalau diperkecil lagi manusia nih sama mikroskop ya. Ya. Diperkecil, di zoom. Itu manusia ini terdiri dari atom. Bukan manusia doang, seluruh makhluk tuh terdiri dari atom. Atom tuh yang molekul yang kecil yang nyusun. Iya, atom. Diperkecil lagi, di zoom, di zoom lagi atom tuh. Di dalamnya itu ada 3 energi yang saling berkaitan, saling muter. Namanya proton, elektron, dan Newton. Ada 3, kejar-kejaran nih 3. Selagi 3 ini masih hidup, masih kejar-kejaran, orang masih hidup. Nah, itu zatnya manusia aja kita bingung sampai begitu ya. Pokoknya ada tontonnya dah. Gitu, karena ngaji siang ini ada tontonnya gitu. Itu manusia aja kita sulit untuk memahaminya. Bagaimana zat Allah? Bagaimana zat Allah. Jadi zat Allah tidak tersusun tuh, tidak begitu, beda dengan makhluk. Gitu ya. Gitu aja intinya mah. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Dan juga tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna wahdaniyah fi dzat tadi tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna wahdaniyah fi dzat tadi tuh. Pertama tadi kan tidak tersusun dari juz. Kedua, tidak ada zat lain selain zat Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Mana dalilnya? Dalil. Pakai dalil ya. Enggak usah pakai dalil kali. Begitu aja. Pakai dalilnya itu begini. Ada 2 dalil. Ada dalil akal, secara akal kita.
Dalilnya alam semesta. Nih, alam jagat raya ini. Kok alam jagat raya? Iya. Bagaimana? Ini alam semesta yang ciptakan Allah sendiri. Karena Tuhan itu hanya Allah. Andai kata ada Tuhan lain selain zat Allah, maka nggak akan pernah terjadi dan tidak akan ada alam semesta. Begitu. Repot. Bagaimana repotnya? Satu pengen nyiptain, mau bikin alam. Satunya pengen ngerubuhin, mentiadakan. Kagak jadi. Ya, andai kata ada dua Tuhan nih, laukana fihi ma'alihatun ghairullahi lafasadata, di Quran disebutin begitu. Andai kata ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur alam semesta ini. Ada Tuhan mau nyiptain langit, satunya iseng, dirubuhin lagi. Gak jadi. Atau dua-duanya sepakat, yuk ciptain langit yuk, ayo. Di mana? Nih, di sini. Nyiptain. Nggak bakal terjadi juga. Kenapa? Karena satu objek yang nyiptain dua. Kayak paku satu. Contohnya, paku dipukul make palu dua. Bisa nggak? Bisa nggak? Bebarengan gitu waktunya. Dalam waktu yang samaan. Ketemu nggak? Enggak, nanti tabrakan. Gitu tuh. Sama begitu. Nggak bakal pernah terjadi kalau ada dua. Oke dah. Satu nyiptain langit, satu nyiptain bumi, tetap juga nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Tuhan satu nyiptain langit, yang satu nyiptain bumi. Ketika dia nyiptain bumi, dia nggak sanggup nyiptain langit. Orang lagi ngerjain bumi. Tuhan nggak begitu, harus bisa. Oh iya, berarti bener ya Tuhan tuh esa. Nah, udah diyakini ya Allah. Wes kagak ada Tuhan selain Allah. Yang selain itu bukan Tuhan. Mau apa itu? Patung ini dan itu. Ya, mau di agama Buddha itu ada Siddhartha Gautama, ya. Sang Hyang Widi. Terus ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari, mereka anggap Tuhan. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah wiwitan. Tahu wiwitan? Pohon. Ada yang nyembah leluhur. Itu bukan Tuhan semuanya, itu hantu semua. Bukan Tuhan. Tuhan mah hanya Allah semata. Oh, udah. Jadi udah nggak ini lagi tuh hati. Nggak gimana-gimana kalau sudah di dalam hatinya sudah tertanam sifat wahdaniyat. Dah selain Allah mah bukan Tuhan. Ngapain berharap pada selain Allah, begitu. Itu makna wahdaniyah fidzat. Makna wahdaniyah fidzat. Yang kedua wahdaniyah sifat. Pokoknya itu aja dah yang wahdaniyah sifat. Sifatnya Allah esa. Kok esa, kan ada 20. Maksudnya begini, sifat Allah itu esa, enggak double. Seperti Allah bersifat kudrat. Ya udah, Allah ciptakan alam semesta ini dengan satu kudrat, bukan dengan 2, 3 dan banyak, enggak. Itu namanya wahdaniyah sifat. Satu tuh pengertiannya. Emang puyeng udah nggak apa-apa, nggak paham juga. Begini emang ngaji tauhid mah puyeng. Ngaji tauhid mah begini. Tapi kudu namanya wahdaniyah apa katanya? Makna wahdaniyah sifat? Sifat Allah itu esa, artinya Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan fungsi, begitu. Mustahil Allah itu punya 2 atau lebih, 2 sifat atau yang sama namanya dan fungsinya. Mustahil. Begitu. Mustahil itu nggak terjadi, nggak ada. Jadi harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan alam nih, ngidupin, ngasih rizki, mematikan, membangkitkan, terus udah ngancurin alam semesta dengan satu kudrat, bukan dengan 2-3 kudrat. Begitu ya, paham kan? Begitu tuh, itu makna wahdaniyah sifat. Ini ngaji di kampus-kampus nggak ada, nggak bisa, udah kagak ada.
ini adanya di pondok pesantren begitu. Kampus nggak dipelajarin kampus begitu. Terus yang kedua makna pengertian wahdaniyah fi sifat. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Harus diyakini itu. Apa katanya? Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Jadi nggak ada makhluk itu sifatnya nyerupain sifat Allah, kagak ada. Kali dia punya kudratnya sama, nggak ada. Tuh, biar ngerti, udah dicatat aja, ntar yang baca mana keturunan. Ini kok ini katanya pengajian nenek aneh nih ya, catatan nenek nih gitu. Omah nih berdua ngaji. Murad marid. Gitu. Biarin jadi saksi nih Bu ya. Catatan kita tuh walaupun kita nggak paham jadi saksi di akhirat. Jadi saksi, jangan salah. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu tuh, jadi saksi, memberatkan timbangan gitu. Jadi saksi di akhirat ya. Gitu ya. Begitu, udah? Sudah ya. Udah tuh, 2 tuh ya. Wahdaniyah fi sifat 2 pengertiannya. Pertama, mustahil Allah punya 2 sifat atau lebih yang sama nama dan yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya sama dengan sifat. Tinggal satu lagi, wahdaniyah fil af'al, esa dalam perbuatannya. Jadi Allah itu perbuatannya esa. Perbuatannya bagaimana esa perbuatan itu? Gini. Pengertiannya nih. Tidak ada satu perbuatan makhluk yang memberi pengaruh pada yang lain. Paham nggak? Tidak ada satu perbuatan makhluk itu memberi pengaruh bagi yang lain. Contoh, perbuatannya api membakar. Bukan api yang membakar. Makanan ngenyangin, bukan. Lantas siapa yang ngenyangin? Itu Allah. Tuh namanya wahdaniyah fil af'al, esa dalam perbuatan. Jadi hanya Allah pelakunya. Jangan nyalahin siapa-siapa. Kalau orang ngebakar areng nih yang ngebakar ini api, bukan. Yang ngebakar itu Allah. Api itu hanya sebab. Saya makan jadi kenyang. Bukan makanan yang ngenyangin, tapi Allah. Makanan Allah ciptakan, kenyang juga Allah. Kadang-kadang nih, biar paham deh. Jadi nggak, kalau udah wahdaniyahnya meresap di hati, orang hidup tenang. Udah tenang aja. Kenapa? Pelakunya hanya Allah, bukan makhluk. Ini lewat di kuburan, kesambet sama kuntilanak. Lah emang kuntilanak nyambet? Kuntilanak emang ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Tuh kalau sudah punya wahdaniyah mah berani. Wah, kuntilanak yang takut sama kita. Jangan takut sama kuntilanak. Kenapa? Karena tidak memberi pengaruh. Kan orang dulu hajatan, orang dulu ya, yang ngalamin zaman dulu, saya nggak ngalamin. Kalau mau hajatan naro ancak, tahu ancak ya? Ya, sesajen. Katanya biar engkongnya makan, bisa engkongnya makan. Makanya apa? Kalau dulu sesajennya tumpeng nasi ini kan. Kalau sekarang sesajennya pizza, hamburger, hot dog. Hot itu panas, dog anjing. Begitu ya. Dikasih itu makanan, biskuit. Ya kagak ada yang doyan, orang dulu kagak kenal. Tahu. Kenapa naruh ancak? Takut diganggu, ntar ngeganggu, katanya begitu. Lah emang ngasih memberi pengaruh. Emang bisa ngeganggu kita? Kagak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang memberi mudarat ke kita. Tuh, kalau sudah belajar tauhid mah nggak usah wiridan.
Gitu, nggak dalam arti nggak usah ngewirid. Ah, setan juga takut nih orang selon ini mah nih, kata-kata setan begitu. Ini selon, kenapa ada tauhid di hatinya? Gitu tuh, kalau orang udah ada tauhid selon dia hidup. Nggak terpengaruh dalam keadaan apapun karena wahdaniyat sudah di hati. Begitu. Ngaji apa siang ini? Ngaji wahdaniyat. Gitu. Coba dites. Wahdaniyat fil dzat, fil sifat, fil af'al. Apa pengertiannya? Semuanya paham. Gitu ya. Itu makna wahdaniyah fil af'al itu apa tadi? Tidak ada. Itu memberi pengaruh pada yang contoh obat. Obat itu tidak menyembuhkan. Kalau kita meyakini obat itu nyembuhin, itu kufur. Ini obat ini nyembuhin, keren nih obat, sembuh gara-gara ini obat. Hai, awas, hati-hati. Tuh, kalau kita bertauhid selamat. Jadi kita ngomong gitu bukan obat, kita minum obat sekedar sabab. Sekedar sabab atau ikhtiar atau kasab. Sama tuh. Ada bahasa kasab, ada ikhtiar, ada sebab. Kita menyebab doang. Yuk minta doa sama Kiai Fulan biar sembuh, biar lancar urusan. Itu namanya nyebab, itu namanya ikhtiar, itu namanya usaha, sekedar usaha. Yang nentuin Allah. Tuh. Bukan Kiai Fulan, bukan ulama Fulan, bukan wali Fulan. Nah, kita ziarah jadi tenang, mau ziarahnya sampai malam kek. Mau ziarahnya seminggu, sebulan, kagak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena yang kita yakini Allah. Tetap ziarah, kagak takut. Gitu ya. Itu namanya wahdaniyah fil. Ada kalanya orang nih. Ada kalanya ada sebab, ada musabab. Ada sebab, ada. Apa itu sebab? Sebab itu kayak makan, itu sebab. Musabab itu kenyang. Yang ditimbulkan oleh sebab itu namanya musabab. Ada usaha, ada hasil. Usaha namanya sebab, hasil namanya musabab. Ada kalanya orang makan, ada kalanya kenyang. Wajar nggak? Emang begitu sunatullah kan? Orang berobat sembuh. Itu namanya sunatullah, begitu namanya sabab musabab, hukum adi namanya. Sabab musabab tuh. Ada kalanya orang minum seger. Yang nyegerin bukan minuman, tapi Allah. Kalau kita ngaji, keingetnya Allah ya. Minum terus, minum punya orang diminum aja. Yang nyegerin sama Allah bukan minuman. Iya, tapi minuman orang diminum begitu. Yang ngenyangin bukan makanan, tapi Allah. Ada kalanya ada makan, ada kenyang, normal. Enggak ada makan, enggak ada kenyang kan? Normalnya begitu. Tapi ada orang makan tapi enggak ada kenyang. Siapa itu? Makan terus tapi enggak kenyang-kenyang. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Ada orang makan terus tapi enggak kenyang-kenyang. Orang kesurupan. Ya. Katanya makan itu ngenyangin. Buktinya ada makanan tapi enggak kenyang. Tuh, berarti bukan makanan yang ngenyangin. Ada orang kagak makan tapi kenyang. Kenyang aja bawahnya begah. Ada enggak gitu? Ada. Buktinya. Ada kan? Kenyang aja. Padahal enggak makan tapi kan siapa itu? Gitu tuh ya. Ada begitu. Kagak makan tapi kan kenyang begitu. Siapa? Begitu. Ada orang kagak makan tapi kenyang. Itu orang masuk angin. Orang kembung. Begitu ya. Begitu. Enggak ada makan tapi kenyang. Lupa kemarin mau ngasih doa ya. Lupa enggak ke bawah kitabnya. Ntar dicariin. Begitu tuh. Itu namanya sabab. Ada kalanya orang nikah punya anak, ada kalanya orang nikah nggak punya anak. Itu namanya juga Tuh kalau paham wahdaniyat mah itu ya. Oh iya ya. Allah yang nyiptain mah, bukan kita. Begitu. Ada orang nikah punya anak, ada orang nikah nggak punya. Oh iya, udah tenang tuh. Iya ya. Kan bukan nikah yang hanya sabab doang, tapi Allah yang nyiptain. Tuh tenang hati tuh, wahdaniyat tuh ya. Wahdaniyat, la ilaha illallah wahdah.
yang kita sering sebutin la ilaha illallah syarikalah, itu maknanya begitu, tidak ada Tuhan selain Allah Maha Esa. Apa artinya Maha Esa? Tuh dicatat tuh banyak tuh. Tuh Maha Jangan begini, jangan meyakini, oh gara-gara ini saya berhasil, gara-gara itu jangan. Gara-gara pakai cincin, dagangan jadi laris, jangan begitu. Ya, itu namanya mencederai wahdaniyat. Pakai aja cincin, beli yang banyak, tapi jangan menganggap cincin itu yang membuat laris. Begitu. Yang membuat laris adalah Allah. Jadi kalau udah tauhid di hati, udah tenang hidup, gak bakal gimana-gimana. Mau kayak gimana juga tenang, gitu tuh ya. Tuh, begitu. Simpen baik-baik ini wahdaniyat. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau sudah meyakini bahwa Allah yang ngasih mudarat, Allah yang ngasih manfaat, semua Allah semata, udah cukup. Cukup hidup begitu tuh. Bergantungnya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gantungnya. Gantung begitu. Kenapa? Karena Allah Maha Esa, enggak ada lagi Tuhan selain Allah, begitu. Tenang aja, yang memberi pengaruh itu hanya perbuatan Allah, perbuatan makhluk, enggak ada apa? Pengaruh. Kalau orang sudah begini nih yang ditakutin sama alam jin, sama dukun santet, sama orang yang punya tauhid. Orang kalau udah ngaji tauhid itu mubat mabit. Tahu mubat mabit nggak? Hah? Orang kalau sudah ada tauhid di hatinya, dia ngacak-ngacak sekitar, bukan ngacak-ngacak desa kacak, bukan. Sifat-sifat yang jelek, energi-energi negatif itu bakal ke netral. Tuh, kalau sudah ada tauhid, begitu tuh. Gara-gara tauhid nih Nabi diutus. Adanya para nabi, diciptakannya para wali, diturunkannya Al-Qur'an. Nih buat ngelurusin tauhid. Buat ngelurusin. Wah, kalau orang udah ada tauhidnya, setan kepanasan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh kalau lewat, setan lari sama bayangannya doang. Kenapa? Panas. Takut kalau orang udah ada tauhid di dalam hatinya. Orang masang susuk, orang masang ini. Kalau ngaji tauhid, udah hancur. Pasti hancur. Pasti nanti lebur, pasti akan hilang, gitu tuh. Orang udah kalau ngaji tauhid begitu tuh, begitu tuh. Orang dulu kalau belum paham tauhid, uring-uringan, bener nggak? Gitu ya. Sama tetangga, uring-uringan. Sama ini, uring-uringan. Kesel gitu ya, maunya ngejenjet aja. Tapi kalau sedang ngaji tauhid, tenang aja, kipas-kipasan. Oh, enggak ke pasar, tenang, gitu. Oh nggak kerja, tenang aja gitu. Tenang hidupnya udah. Jadi orang senang kalau udah ada tauhid di hatimu, tenang gitu ya. Tenang aja. Jadilah akidah kita itu seperti akidah siapa? Akidahnya baik. Oh, akidahnya baik. Baik tuh. Bisa megang kagak? Bisa nggak dia bikin bubur? Bisa nggak dia bikin susu? Kagak bisa kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gigi yang nggak punya. Serba lemah dia. Paling nangis. Bisanya nangis doang. Tapi dia udah berpegang sama Allah Subhanahu. Dia berpegang sama Allah. Dikasih sama Allah. Dikasih rizki. Sejak dalam perut dikasih rizki. Dikasih makan sama Allah. Ketika udah lahir nangis, ya disusuin sama ibunya. Padahal dia nggak ngomong nggak? Mah nyusu mah, gak yang ngomong mau babanya, gitu kan? Bayi nggak ngomong, yang ngomong babanya, gitu. Bayi menangis aja, tapi emaknya paham. Itu cara lembutnya Allah, halus ya Allah ngasih rezeki ke bayi, halus banget caranya kasih. Udah gede terus dikasih rezeki. Bisa makan nasi, udah gede bisa makan ikan terus, udah gede bisa nyari ikan, udah gede mainnya sama ikan mulu, mancing. Udah gede katanya kasihan, ngapa sih mancing mulu? Kasihan mbak, kenapa? Nolongin ikan pada kelelep, gitu kan? Mancing sih nolongin ikan, gitu tuh ya. Nah begitu tuh cara Allah, hanya Allah semata yang ngasih begitu, hanya Allah semata. Jadi kalau udah ada tauhid di dalam hatinya, jangan takut, dah hidup urusan rizki Allah yang ngatur, bukan orang lain.
Urusan mati Allah yang ngatur. Urusan apapun Allah yang ngatur. Tuh kalau udah ada tauhid tenang aja tuh ya. Kalau sudah disimpan nih sifat 20 atau sifat wahdaniyatnya, udah langsung kita main hati. Langsung kita main ngobrol sama diri kita. Renungi. Ya, renungi. Ternyata selama ini saya salah. Begitu. Selama ini saya salah menyikapi. Selama ini saya tidak sadar sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ada yang melakukan itu, hanya Allah semata, gitu ya. Kemarin mah begini. Sekarang enggak, udah cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah malam-malam juga itu Allah, begitu ya. Ambil netes air matanya Allah. Ambil sujud di hadapan Allah, ya Allah, begitu. Ampuni hamba ya Allah, hamba banyak dosa, hamba banyak teledor ya Allah, hamba banyak kurang, hamba tidak melaksanakan hak-hak sebagai hamba ya Allah. Kalau sudah ada tauhid di dalam hati, hanya Allah. Ampuni ya Allah, dulu ngoreksi Allah, dulu enggak ini gitu. Begitu tuh. Dulu ngatur-ngatur Allah, sekarang mah ya udah ya Allah, ampuni ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Begitu tuh. Begitu tuh ya, itu namanya wahdah. Orang kalau sudah tenggelam di dalam tauhid, orang kalau hatinya sudah tenggelam di dalam sifat wahdaniyat, maka sejatinya dia menemukan lautan atau samudra anugerah, samudra ilmu, samudra pemberian. Gak ada lagi tuh. Di hatinya gak ada selain Allah. Udah, di hatinya tidak ada selain Allah. Mau udah nggak ada pengaruh, tenang aja, tenang. Begitu tuh ya. Kalau sudah ada tauhid, udah nyaman, udah nggak ngurusin orang. Bodoh saya mah sama Allah aja. Gitu. Ngarahinya ke Allah, ngingetin diri, ya Allah, ingetin lagi lupa, ingetin lagi kepeleset, ingetin lagi taat, inget ke Allah, begitu. Lagi maksiat, inget ke Allah. Lagi dikasih nikmat, ingat ke Allah. Lagi dikasih musibah, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu manfaatnya ngaji tauhid. Terus ibadahnya juga bukan karena makhluk. Kita mau ngaji bukan karena makhluk. Kita sholat bukan karena makhluk. Kita puasa bukan karena makhluk. Ada kan orang kan puasa karena makhluk. Apa? Puasa biar dikabul hajatnya. Berarti bukan karena Allah, bukan Allah tujuannya, tapi hajatnya. Ya, puasa sekian hari, puasa ngewirid, tapi bukan Allah yang dituju. Padahal wahdaniyat kan, Allah semata. Ngapa selain Allah dituju? Gitu. Kalau ada orang aja sholatnya lama banget ya. Takbirnya ya Allah biar kedengeran sama Allahu Akbar. Ya, wiridanya dilamain, duduknya tapi giliran kagak ada orang. Ya, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam. Allahumma lantas ya langsung aja udah. Gitu tuh ya. Itu namanya ngapusi bahasa Jawanya. Namanya ngapusi. Apa ngapusi? Nipu, bohong, kamuflase. Di depan orang aja begitu, di belakang giliran ada orang begitu. Yang baik itu di depan orang, di belakang sama aja. Nah, begitu. Kenapa begitu? Karena kita sudah ngaji wahdaniyat. Gitu tuh ya, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih hidupnya Allah, yang mematikan Allah, yang ngasih mudarat Allah, yang ngasih manfaat Allah, yang ngasih pahala Allah, begitu, yang ngasih sehat Allah. Itu baru hamba sejati, enggak kemana-mana ya. Tuh, yang wahdaniyat itu awas nih, sifat Allah seluruhnya wahdah. Mau sifat kudratnya Allah wahdaniyat. Mau sifat iradatnya Allah wahdah. Dan semua sifatnya itu wahdaniyat. Kayak orang berak sih gitu ya. Wahdaniyat. Begitu tuh. Terus mustahilnya tadi tuh. Mustahilnya wahdaniyat itu berbilang.
So ya awas biar tahu. Ngaji penting ini. Ngaji fardu ain. Mustahilnya wahdaniyat apa? Berbilang atau tersusun dari juz. Itu mustahilnya ya, biar paham. Biar paham. Sudah tuh ya, itu pengertian wahdaniyat. Orang kalau sudah bergantung sama zat yang Maha Esa, sudah mengesakan Allah zahir batin, sudah tenggelam dalam lautan tauhid, tawakal sama Allah, pasrah sama Allah, maka dijamin semuanya. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang mencukupi. Tawakal aja sama Allah, ntar Allah yang nanganin. Tuh ya, tawakal sama Allah, ntar Allah yang nanganin. Kenapa tawakal sama Allah? Karena Tuhan saya hanya Allah semata. Begitu. Kalau orang sudah meyakini sifat wahdaniyat, maka dia sabar dalam mengarungi ujian, ngadepin ujian. Karena dia tahu ujian ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah. Oh kan, ngaji sifat wahdaniyat akhirnya. Iya ya, nggak ada satu makhluk pun yang beri pengaruh. Ini semuanya Allah yang melakukan. Sabar, sabar. Gitu tuh, sabar. Jadi sabar tuh kalau kita ngaji sifat wahdaniyat mah hanya Allah semata ya. Begitu. Terus kalau kita udah tertanam sifat wahdaniyat, maka timbul keyakinan. Timbul yakin akhirnya sama Allah. Tenang aja dah. Yakin sama Allah Subhanahu. Karena Tuhan hanya Allah semata. Itu namanya yakin. Begitu, nggak ragu. Karena nggak ada Tuhan lagi selain Allah. Ngapain berharap pada selain Allah? Benar nggak? Udah dah, yakin aja dah sama janji Allah. Dah, kita benahi aja kekurangan diri kita dah. Nah, itu namanya orang sudah ada tauhid di dalam hatinya. Begitu ya. Udah ada tauhid. Hidup matiku hanya milik Allah. Begitu. Tuh faedahnya ngaji tauhid. Orang tuh jadi wali itu gara-gara ngaji tauhid. Gara-gara mereka di dalam dirinya terdapat tauhid. Gara-gara di dalam hatinya tertanam tauhid. Gitu ya. Di dalam hatinya tertanam sifat 20. Satu persatu tuh dia paham. Orang tuh jadi bener. Bener aja deh. Sifat-sifat negatifnya hilang dewek. Sifat-sifat negatif yang ada di hati tuh hilang dewek tuh. Seret. Karena ngaji tauhid. Itu fungsinya ngaji tauhid itu begitu, menghilangkan sifat-sifat buruk dari hati, menghilangkan sifat-sifat buruk dari tubuh kita, dari dalam diri kita, dari jiwa kita tuh ya. Itu faedahnya ngaji tauhid. Makanya orang kafir tuh ketika mau masuk Islam suruh ngapain? Hah? Suruh syahadat doang. Suruh syahadat gitu. Suruh mengucapkan dua. Gimana bunyinya? Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi atau aku yakin ya. Aku yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya utusan Allah. Itu gara-gara tauhid semua dosanya hilang, dihapus. Al-Islamu yajubbu kan. Islam itu bisa memotong, ngapus dosa yang dulu. Dosa apa aja dihapus dengan la ilaha. Tuh. Apakah gitu doang? Enggak, kita lagi ngaji maknanya tuh. Baru nyampe sifat wahdaniyat tuh sampainya. Itu makna la ilaha illallah. Kita ngucapin la ilaha illallah. Itu maknanya tuh satu persatu kita bahas, kita kupas. Kita kupas tuntas. Tuh ya, biar paham maknanya. Bukan hanya sekadar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mengerti maknanya. Wajib soalnya mempelajari la ilaha illallah. Jangan sampai kita nggak tahu.